Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya, yakni Bapak Dr. Fatullah Rusli MHI dan Ibu Hemas Haryas Haja Susetia MPD. Dan yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya, yakni Bapak Mustar dan Ibu Sunarti. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Latifah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Efektivitas model pembelajaran self-directed learning terhadap kemampuan menulis cerita pendek siswa kelas 10 MA Ainul Hasan, Wonorejo, Maron, Probolinggo. Alasan kenapa saya memilih judul ini karena model pembelajaran self-directed learning atau akrab dikenal dengan model pembelajaran SDL ini merupakan pendidikan yang semakin populer dalam dunia pendidikan. Dengan mempertimbangkan keefektivitasannya terhadap kemampuan menulis cerita pendek siswa, penelitian ini menyentuh pada topik yang relevan pada perkembangan pendidikan saat ini. Kemudian, keterampilan menulis cerita pendek adalah aspek penting dalam perkembangan literasi siswa. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pendekatan model pembelajaran ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa, khususnya pada kemampuan menulis cerita pendek. Yang pasti menarik bagi peserta didik, peneliti, dan praktisi pendidikan. Latar belakang dari judul ini, pendidikan akan menjadi wadah untuk menjadikan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing pada zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Namun, kendala yang terjadi adalah pada saat usia remaja, mereka akan selalu ingin merasa sendiri atau mandiri. Ketika mereka dibebaskan untuk belajar, kebanyakan tujuan dari pembelajaran tidak akan maksimal. Oleh karena itu, guru harus pandai dalam memilih pendekatan, strategi, metode, atau model pembelajaran agar siswa mampu menjalani proses pembelajaran dengan baik. Di dalam penelitian ini, model pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran SDL, yang mana walaupun model pembelajaran ini berpusat pada siswa, namun di sini akan tetap dalam awasan guru. Di sini, guru membimbing siswa untuk menemukan sesuatu yang menarik pada diri siswa, yang akan dijadikan sebuah cerita yang menarik, yaitu pengalaman. Peneliti di sini akan memilih MA Ainul Hasan, Wonorejo, Maron, Probolinggo, karena pada lembaga ini siswa terkenal dengan akhlak yang baik, berprestasi, dan memiliki semangat yang tinggi, dan juga menyukai hal-hal yang baru. Oleh karena itulah peneliti memilih lembaga tersebut. Kajian teori. Di sini ada dua kajian teori yang akan dibahas. Yang pertama, self-directed learning. Menurut pandangan John Dewey, self-directed learning menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi yang tidak terbatas untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, ada kemampuan menulis. Kegiatan menulis adalah sebuah kegiatan yang dapat menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu objek, memilih hal-hal yang akan ditulis dan menuliskannya sehingga pembaca akan mudah dan memahaminya dengan jelas. Metode penelitian. Di sini ada 5 metode penelitian yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara numerik, bukan dalam bentuk naratif. Yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan unit atau elemen yang hendak dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari populasi MA Ainul Hasan. Sementara itu, sampel merupakan jumlah responden atau informan yang diteliti. Penelitian mengambil sampel pada kelas 10 MA
Ainul Hasan yang berjumlah 24 siswa. Dan yang ketiga ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan alat dalam mengumpulkan data menggunakan angket, wawancara, observasi, dan juga tes. Dalam penelitian ini, saat mengumpulkan data dan menggunakan teknik wawancara, penulis menyediakan pertanyaan untuk diberikan kepada individu. Ada angket untuk diberikan kepada siswa dan wawancara untuk diberikan kepada guru mata pelajaran. Yang keempat, ada validasi dan reliabilitas instrumen. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Dan uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Sedangkan reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur apakah tetap konsisten walaupun digunakan secara berkali-kali. Dan yang terakhir ada teknis analisis data. Teknis analisis data menggunakan analisis statistik inferensial. Metode ini memberikan kepuasan yang valid terlepas dari diterapkan tidaknya suatu model pembelajaran. Usai sudah penjelasan dari saya, apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.